Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Kita bersyukur hari ini, saat ini kita boleh berkumpul untuk bersama-sama mengikuti Visip Batch 6 wilayah 7 Jawa Barat, di mana saat ini kita akan menyaksikan presentasi penugasan yang pertama yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Saat ini kita akan bersama-sama mempresentasikan apa yang telah kita dapatkan. Kita bersyukur hari ini sudah ada beberapa yang sudah tergabung. Selamat datang buat Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti di room ini. Terima kasih buat Ibu Dewi Apriani dan Ibu Dewiana yang sudah membimbing kami. Terima kasih sudah bergabung. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Perkenalkan, saya Merlin Silambi sebagai host pada hari ini. Saat ini sedang bertugas di TK Kristen Baptis. Hari ini juga kita akan dipimpin oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Komalia. Saat ini beliau bekerja di SMA Lab School UPI Bandung. Dan yang tidak kalah penting pada saat ini adalah presenter kita yang akan memberikan kita sebuah materi yang cukup menarik. Nah, beliau adalah Ibu Widi Suryatiningsih. Saat ini beliau bekerja di SDN 46 Sindang Laya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita mengucapkan doa kita masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan segera menyaksikan presentasi dari Ibu Widi Suryatiningsih. Namun kita akan dipandu oleh Ibu Komalia. Silakan Ibu, saya serahkan ke Ibu Komalia. Terima kasih Ibu Merlin. Ini sedikit ini kameranya di saya nggak ada, tapi kelihatan ya di situ ada. Halo? Halo? Belum kelihatan, Bu. Ini lagi loading laptopnya nggak tahu error atau nggak apa. Tapi suara saya masih kedengar ya oleh semua. Ya, terdengar jelas Bu, terdengar jelas. Nah, sekarang ya. Terima kasih Ibu Merlin. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Ibu yang sangat energik, yaitu Ibu Widi Suryatiningsih dengan temanya Survei Hoax, cara mudah membuat absensi. Sini saya inikan dulu kurikulum videonya ya. Ibu Widi ya. Suryatiningsih, SPSI SPD, ya sebutkan ya lahirnya 84, pengajar di SDN 046 Sindang Laya, menikah dengan 2 putri usia 7 dan 5 tahun. Riwayat pendidikannya semuanya di Bandung, dan yang terakhir adalah tasawuf dan psikoterapi UIN, dan yang terakhir S1 PGSD Universitas Terbuka. Pengalamannya banyak sekali, dan mari kita dengarkan paparan dari Ibu Widi Suryatiningsih. Silahkan Ibu Widi. Ya, terima kasih Ibu Merlin dan juga Ibu Lia yang insya Allah hari ini akan menemani saya selama 1 jam ke depan. Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya sehat-sehat ya, walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap harus jaga kesehatan. Oke, baiklah, hari ini saya akan coba sharing tentang bagaimana membuat presensi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya biasanya pada saat kita akan membuat presensi,
kita biasanya menggunakan aplikasi macam-macam ya. Mungkin di antara ibu bapak ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan kita dalam membuat presensi. Kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana cara membuat presensi dengan menggunakan aplikasi SurveyHeart. Nah, perbedaannya saya sebelumnya akan kupas dulu bagaimana perbedaan antara SurveyHeart dengan Google Form. Kalau Google Form biasanya itu terhubung dengan akun Gmail kita. Sehingga ketika kita akan membuat format absensi dengan menggunakan Google Form, kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau SurveyHeart itu tidak perlu akun, sehingga kita bisa langsung mengaplikasikannya. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Persamaannya, Google Form, baik Google Form atau SurveyHeart, itu dua-duanya bisa kita buat di HP. Hanya saja untuk SurveyHeart lebih mudah, dan kalau yang saya coba, nanti hasil outputnya ketika sudah diisi absennya itu bisa lebih rapi tulisan bentuk PDF-nya. Nah, kemudian kenapa saya memilih SurveyHeart dibanding dengan Google Form? Yang pertama, ini bisa dilakukan di HP dan aplikasinya sederhana. Kalau di Google Form memang sangat lengkap sekali ya, kalau yang ini memang sangat sederhana. Kemudian hasil dari absensi yang sudah terisi itu sendiri di sini akan lebih rapi dibanding dengan menggunakan Google Form. Kalau Google Form biasanya kita download dulu bentuk CSV-nya atau Excel-nya. Kalau di SurveyHeart ini tidak perlu diedit lagi. Jadi ketika tabelnya sudah rapi, insya Allah cukup dalam satu layar. Kalau di Google Form ketika pertanyaannya banyak, misalnya 50 atau misalnya nggak nyampe 50 ya, misalnya 10 saja, kadang itu suka nabrak gitu, si tabelnya itu nabrak, dan ketika tidak mau nabrak berarti memang harus ada proses mengedit. Kalau di SurveyHeart tidak ada proses mengedit. Kemudian kenapa menggunakan SurveyHeart juga? SurveyHeart ini bukan satu-satunya ya Ibu Bapak, tapi SurveyHeart ini bisa dijadikan alternatif kalau pada saat membuat Ibu Bapak merasa bosan dengan menggunakan Google Form, karena tampilannya juga berbeda gitu. Nah, di balik kelebihannya, saya akan sampaikan beberapa kekurangannya. SurveyHeart ini sangat sederhana sekali, sehingga di dalamnya ketika kita ingin meng-attach foto itu tidak bisa, jadi hanya berupa pertanyaan-pertanyaan saja gitu. Jadi tidak bisa seperti Google Form yang harus ada fotonya gitu. Kemudian yang kedua, untuk SurveyHeart ini tidak bisa dikolaborasikan seperti di Google Form. Jadi untuk pembuatan presensi atau misalnya kita mau membuat evaluasi untuk anak-anak didik kita, misalnya kalau sekarang kan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, untuk evaluasinya kita bisa menggunakan SurveyHeart ini. Kalau misalnya kita minta data berupa misalnya apakah anak sudah sholat, apakah sudah melaksanakan kegiatan beres-beres rumah gitu, seperti itu, bisa menggunakan SurveyHeart juga. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, nanti Ibu Bapak bisa download di Play Store, bisa langsung SurveyHeart langsung, tapi saya lebih memilih Forms Apps karena di sini pada saat kita mendownload Form Apps, kita akan diberikan dua aplikasi yang bisa kita pakai, yaitu Google Form dan SurveyHeart. Nah, pada saat di Form Apps ini, Google Form-nya akan berbeda dengan pada saat kita membuat di Google Drive ya.
Jadi tampilannya memang sangat sederhana sekali dan tidak bisa di-attach fotonya. Kemudian nanti setelah kita masuk ke form apps, nanti di sana ada dua pilihan, yaitu ada Survey Heart, ada Google Form. Nah, kita tinggal pilih Survey Heart, lalu setelah itu kita isi. Setelah kita isi, nanti kita bisa cek notifikasi dan download hasil tabelnya berupa PDF. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita praktikkan bersama. Caranya adalah yang pertama, Ibu Bapak silakan ke Play Store. Seperti ini. Lalu kita cari form apps. FORMAPPS. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, saya tinggal open saja. Kalau Ibu Bapak belum menginstalnya, nanti ada tulisan install. Oke, karena sudah ada, saya open saja. Nah, begini ya tampilannya Ibu Bapak. Ada dua aplikasi yang difasilitasi oleh Form Apps, ada Google Forms, ada Survey Heart. Tapi di sini tampilan Google Form-nya akan berbeda dengan tampilan pada saat Ibu Bapak menggunakan Google Drive. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik Survey Heart. Lalu di sini saya kemarin sudah coba-coba membuat presensi VCT batch 6 Jabar 7B hari Senin. Nah, di sini ada dua responses. Nah, nanti ketika sudah dibuat tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa view responsesnya sama seperti Google Form. Hanya saja tampilan di Google Form memang ketika kita lihat summary-nya itu lebih detail. Kalau di form di Survey Heart tidak sedetail di Google Form. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa lihat di sini. Lalu ketika sudah selesai kita bisa ekspor ke PDF langsung atau ke XLSX seperti ini. Ini ya tampilannya, dan kemudian kalau kita melihat tampilannya, nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya presensi VCT batch 6 Jabar 7B Senin 13 April 2020, kegiatan penugasan Senin 13 April. Kenapa saya tuliskan dua kali? Karena ternyata untuk judul di atas sebelum tabel itu hanya bagian awalnya saja, yaitu yang ini. Nah, jadi yang ini adalah tampilan untuk judul paling atas sebelum tabel. Oke, kita coba ya. Misalnya saya mengisi nama saya, lalu berperan sebagai peserta 7B Dewi AP, hadir, submit. Sama sih, tampilannya nanti seperti ini, sama seperti Google Form, hanya memang lebih sederhana. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi. Seperti ini. Oh, ada Kalila, ada Widi, ada Dani Hamdani. Begitu ya. Untuk gambaran umum dari Survey Heart itu sendiri. Kita akan coba aplikasikan. Kita akan coba buat sebuah form dengan menggunakan Survey Heart. Yang pertama adalah kita pilih tanda tambah yang ada di sini. Terlihat ya Ibu Bapak. Kita klik tambah. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan, ada feedback, ada contact form, ada customer feedback, ada customer satisfaction. Nah, kalau kita memilih template-template yang ini, nanti di sini akan disebutkan ada 7 pertanyaan, tetapi karena ini
berbahasa Inggris, secara otomatis nanti pertanyaannya berbahasa Inggris. Karena saya rencananya akan mencoba mempraktekkan membuat presensi untuk VCT, sehingga saya akan memilih create blank form. Nah, seperti ini tampilannya Ibu Bapak. Lalu kita misalnya ketik VCT batch 6 Jabar 7 B. Oh, judulnya salah ya, presensi. Presensi Selasa besok tanggal 14 April 2020 VCT batch 6 Jabar 7. Deskripsinya misalnya Ibu Bapak bisa menuliskan mohon berkenan mengisi data berikut. Berikut ini. Nah, lalu setelah itu Ibu Bapak klik tanda tambah yang ada di tengah. Nah, di sini nanti kita akan membuat beberapa pertanyaan. Sama ya, hampir sama dengan Google Form. Bisa short answer, bisa long answer, bisa permintaan alamat email, bisa number, bisa multiple choice, bisa check boxes, bisa drop down, star rating, date, time. Seperti ini, tapi karena saya mau menanyakan nama, sehingga saya pilih short answer. Lalu kita tuliskan nama lengkap. Oh, sudah ada. Lalu pilih required. Required ini supaya nanti pada saat ada yang mengisi, maka ketika belum terisi, ya tidak akan bisa disubmit. Gitu. Untuk selanjutnya, tanda tambah lagi. Misalnya yang kedua, selain nama lengkap, saya akan bertanya tentang sesi yang diikuti. Oh, kalau sesi yang diikuti berarti harus multiple choice ya. Ganti. Sesi yang diikuti, add option. Nah, misalnya sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Kita ada 8 sesi ya, pura-puranya ya. Oke, required lagi. Kalau misalnya sesinya bisa ditambahkan, kita bisa add other option. Nanti yang mengisi kuesioner ini bisa mengisi di kolom titik-titik di bawah. Oke, lalu selanjutnya, plus lagi, misalnya pertanyaan selanjutnya adalah nama sesi, lalu VCT, nama IN misalnya, nama instruktur. Required. Lalu selanjutnya misalnya kehadiran. Oh, kalau kehadiran kita harusnya cek multiple choice ya. Diganti dulu. Kehadiran IN. Hadir. Tidak. Lalu nama sesi, nama instruktur, kehadiran instruktur. Kemudian, oh ya ini lupa, tidak di required. Itu ya, contohnya seperti itu. Lalu selain nama dan sebagainya, kalau ibu bapak membutuhkan nomor HP,
atau nomor yang lain, Ibu Bapak juga bisa menambahkannya. Nah, setelah 4 pertanyaan ini sudah selesai, kita bisa mengedit atau menyeting tampilannya akan seperti apa. Misalnya kita ingin melihat dulu, maka kita klik preview. Nah, nanti tampilannya ketika para teman kita yang mengisi survei heart ini nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada tombol start, kita pilih start, nanti lalu diisi. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian temanya juga bisa kita rubah-rubah. Misalnya mau dark mode, mau default, mau vibrant violet, atau yang lainnya Ibu Bapak bisa pilih, tapi saya lebih memilih klasik saja. Lalu di sini juga ada settingan. Di sini ada settingan yang lain pada saat mau memulai survei heart ini. Start buttonnya bisa kita ganti menjadi misalnya tekan di sini. Sehingga nanti kotak yang pertama muncul adalah tekan di sini. Seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu klik submit. Di sini akan ada link dari survei heart. Kemudian kita bisa mengkopikannya. Kita juga bisa memendekkannya dengan cara masuk ke Chrome. Misalnya di sini kita akan memendekkan alamat link absennya di sini ke gg.gg. Lalu URL tadi yang sudah kita copy paste di sini. Lalu kita customize link. Linknya kita ganti misalnya tadi presensi 14.04.2020. Shorten URL. Nah, lalu bagaimana kita mengujinya? Kita bisa mengkopinya seperti ini. Atau kita juga bisa membuat QR code-nya. Nanti tinggal klik QR code seperti ini. Tapi kita tidak perlu ya membuat QR code untuk link presensi ini. Lalu setelah kita copy, setelah kita pendekkan, kita bisa share di chat aja ya. Ini pura-pura aja. Di chat room Webex misalnya. Kenapa tidak mau? Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Itulah presensi yang tadi sudah dibuat. Boleh Ibu Bapak mencoba mengisinya. Pura-pura aja lah ya Bu ya, ngisinya. Supaya nanti Ibu Bapak bisa tahu bagaimana tampilannya. Lalu saya juga akan bisa menginformasikan bagaimana tampilan setelah di-download. Mohon bantuan ya untuk mengisinya. Bu Merlin, Bu Lia yang cantik, Bu Merlin yang cantik, dan Ibu Bapak yang kece yang hadir di sesi 6 ini. Ada yang udah ngisi? Oke. Saya akan coba cek apakah sudah terisi survei heart-nya atau belum. Kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata presensi Selasa belum ada yang mengisi. Ada yang bisa bantu mengisikan, Ibu Bapak? Halo, Bu Merlin. Ibu Bapak, ada kesalahan di presensi yang untuk penugasan ini, tapi saya juga coba masuk sih, tapi bisa sih. Bagaimana ya ini ya? Maksudnya gimana Bu Merlin? Udah bisa masuk Bu. Presensinya Udah bisa pakai email. Presensinya sudah diedit.
Jadi sudah bisa isi, silahkan. Ya, sudah bisa pakai email. Sudah saya isi. Ya, hatur nuhun. Nuhun Bapak Ibu. Sami-sami. Sukses ya. Ya, oke, alhamdulillah nih. Sudah ada ya, pura-pura ya ini ya Ibu Bapak ya, absennya pura-pura. Jadi ini sudah ada, di sini sudah terlihat ada 5 new responses. Kita bisa lihat siapa saja yang mengisi datanya. Ada Ibu Vivit, alhamdulillah. Ibu Vivit. Lalu ada Ibu Dewi and keceh kita. Lalu ada Bapak Ananda Pamungkas. Lalu ada, wah PJ kita juga sudah hadir ya di sini, Bapak PJ, Bapak kita semua. Nah, lalu ada Ibu Dewi apa yang keceh juga ya di sini sudah terisi. Lalu nanti setelah ada data yang masuk seperti ini, kita bisa langsung ekspor. Nah, ekspornya kita bisa pilih nih, bisa ke PDF atau ke XLSX ya. Misalnya kita mau ekspor ke PDF. Pilih PDF. Oh, mana ya tadi? Nah, sedang di-download ya Ibu Bapak. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana hasilnya, tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sama seperti Google Form, ada nomornya, lalu ada submit time-nya, ada nama lengkap, sesi yang diikuti, nama instruktur kehadiran. Tapi bedanya adalah Survey Hard dengan Google Form, tampilan akhirnya memang lebih rapi menggunakan Survey Hard ini. Kalau dibandingkan dengan yang Google Form, biasanya semakin banyak pertanyaan nanti yang inginnya kita itu kalau misalnya di PDF kan hanya 1 halaman, ini jadinya 2 halaman. Nah, kalau di Survey Hard tetap 1 halaman, cuma kalau terlalu banyak pertanyaannya misalnya 50, pasti jadinya dempet-dempet si tabelnya gitu. Tapi kalau misalnya di Google Form itu si Excel-nya terkadang kita harus mengedit dulu supaya tidak ada huruf yang ketutup gitu. Nah, kalau misalnya di Survey Hard ini kita tidak perlu mengeditnya. Kita akan coba edit kalau misalnya dirubah menjadi Excel ya. Export Excel. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti Google Form gitu. Tapi memang kalau menurut saya pribadi, Survey Hard ini kalau dirubah ke PDF itu jadi lebih cantik gitu, lebih rapih. Itu berbeda dengan Google Form. Hanya yaitu tadi ketika menggunakan Survey Hard jadinya kita tidak bisa mengkolaborasikannya kepada yang lain karena sifatnya ini tidak memerlukan akun Gmail kita. Kita hanya membutuhkan aplikasi yaitu Form Apps gitu. Kita coba cek ya perbedaannya dengan Google Form. Nah, misalnya yang ini. Tuh, banyak sekali ya datanya, mohon maaf ya. Boleh bertanya nggak sebelum masuk Google Form? Boleh, Bu, silakan. Siapa ini teh, Bu? Ibu Pipit. Oh, Ibu Pipit. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, Bu, tapi kalau misalnya mau langsung bertanya juga boleh, Bu. Mangga silahkan. Alhamdulillah, keburu lupa, Bu. Iya, mangga, Bu. Misalkan nih ya, kita udah buat sesuai yang tadi, sampai submit, sampai copy link, sampai kita share. Nah, beberapa hari kemudian kita mau ngecek, caranya gimana, Bu? Masuk lagi, Bu, ke Form Apps-nya. Nah, begini ya. Form Apps, lalu kita pilih Survey Hard. Nanti kita tahu. Oh ya. Gitu.
Udah, Bu. Oh, siapa saja yang sedang mengisi. Iya, gitu. Nah, ini kan ada tambahan lagi ya, ada 8 orang. Tuh, kita klik, lalu nanti kita bisa lihat view responses. Nah, ada tambahan, Ibu Alfiani, ada Ibu DR Adida Faridasari, ada Ibu Neneng, gitu. Gitu, Bu. Jadi lihat di view responsif ya. Tadi Mohon. terlalu cepat Ibu beda-bedanya. Oh iya, maaf ya, Bu ya. Iya. Cerita, jadi harus pelan-pelan. Tapi insya Allah sih Bu, kalau pakai yang form apps ini kayaknya lebih mudah karena memang tampilannya sederhana. Kemudian kalau Ibu mau coba-coba juga klik-klik aja Bu, udah mau meledak Bu HP oge. Insya Allah. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, kita juga bisa cek per orang seperti ini. Sama sih seperti Google Form. Sama persis seperti Google Form, cuma ya itu tadi kalau saya melihatnya hasil akhirnya memang kalau bentuk PDF itu jauh lebih rapi dari form apps ini dibanding dengan Google Form. Kita coba ya yang Google Form ya. Pilih aya anu penasaran. Ini duh, ini banyak banget. Mana atunya Google Form teh? Nah, misalnya ini ya, Google Form yang ini. Saya akan coba buka yang email VCT yang kemarin. Tampilannya memang lebih cantik ya kalau yang Google Form, karena kita bisa mengedit lebih banyak. Kayak misalnya di sini ketika kita klik titik 3. Nah, di sini ya, ada titik 3. Ya. Nah, di sana ada banyak sekali pilihannya. Tuh. Beda dengan di form apps. Kalau di form apps pilihannya tidak terlalu banyak, jadi lebih to the point. Kemudian ketika kita coba utak-atik klik lebih mudah gitu. Kalau yang Google Form memang complicated, kemudian memang bisa dikolaborasikan ke orang lain. Misalnya kita ingin Google Form yang kita bikin itu bisa diedit juga oleh orang lain, kita tinggal add kolaborator di sini. Kalau yang Survey Hard nggak bisa. Jadi kalau yang Survey Hard itu hanya sederhana seperti itu, sehingga ketika misalnya mau diedit ya harus pembuatnya yang mengedit. Tapi kalau misalnya di Google Form ketika mau mengedit kita bisa kolaborasikan sehingga yang dikolaborasikan oleh kita bisa mengedit tampilan Google Form kita. Nah, sama ya seperti yang tadi. Kalau di Google Form kita bisa menambahkan foto nih kayak gini. Ini fotonya ada. Kalau misalnya di Survey Hard saya sudah coba berulang-ulang tapi gangguan terus sehingga memang tidak bisa ditambahkan gambar. Nah, sama seperti ini, kalau tampilannya sama, kita akan coba melihat responsisnya. Ini yang kemarin ya, ada saya yang mengisi, ada Ibu Heni, ada Bu Merlin. Wah, Bu Merlin rajin sekali. Terima kasih Bu Merlin. Lalu ada Bu Ai. Nah, bedanya tampilannya seperti ini ya. Kalau di Google Form nanti bentuk diagramnya bulat, ada panjang. Kalau di Survey Hard tampilannya si bulatnya berbeda gitu. Nah, lalu kita lihat di sini kita juga bisa mendownload, tapi mendownloadnya di sini download responses CSV. Jadi saya tidak menemukan di sini bisa dirubah ke PDF. Mungkin karena di HP saya Google Form-nya tidak langsung terlink ke PDF-nya. Jadi di sini kalau pakai Google Drive nanti bisa sharing ya. Di sini hanya bisa download responses CSV. Baru dari CSV kita bisa ganti ke PDF. Kalau di Survey Hard kita bisa langsung pilih apakah nanti responses dari beberapa orang itu bisa
langsung ke PDF atau ke Excel gitu. Nah, tampilannya begini. Hampir sama ya tampilannya. Nah, seperti ini. Hanya memang kalau di Google Form lebih banyak gitu, variasinya bisa lebih banyak, kemudian bisa dimodif gitu. Nah, kayak ini kalau di Google Form itu bisa mulai dari theme color-nya bisa kita rubah, kemudian image bagian atasnya, header bagian atasnya, lalu background-nya, kemudian jenis hurufnya kita bisa merubahnya. Tapi kalau yang Survey Hard terbatas sekali gitu. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, bagaimana caranya supaya bisa langsung membuat linknya. Kita bisa titik 3 lalu ke preview. Setelah dari preview kita copy bagian atasnya, lalu seperti biasa untuk memendekkan kita ke gg.gg, nanti kita rubah begitu. Itu saja mungkin sharingnya hari ini. Mangga ibu bapak kalau mau menambahkan atau mau bertanya waktu dan tempat, saya silahkan dikembalikan lagi ke moderator cantik kita, Ibu Lia. Terima kasih Ibu Widi yang begitu pintar membabarkan materi dari survei Herd ini. Dirasakannya lebih mudah untuk kita para pendidik atau para guru untuk membuat suatu presensi ataupun mau buat soal dan sebagainya. Bila ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan termin 1 saya buka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Pipit nih mau bertanya lagi. Boleh Bu, langsung aja ke Bu Widi ya Bu. Ya Bu Widi, boleh nanya lagi enggak? Mangga Bu. Iya. Barusan saya tertarik mengikuti materi yang diberikan. Bahkan saya langsung coba praktekkan di handphone saya dengan mendata nama-nama para sahabat saya. Nah, ini saya mencoba mengkolek data sahabat. Kemudian apakah form ini cukup dibuat 1 kali untuk seterusnya atau di tengah jalan bisa kita edit? Itu pertanyaan ke-1. Kemudian pertanyaan kedua, data para sahabat ini tadi saya ada jawaban pilihan yang yang ke bawah itu? Multiple choice, gitu. Mohon. Pilih salah satu. Nah, itu apakah nanti hasil akhir yang di-download melalui PDF bisa disortir sebelumnya apa langsung download, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vivit. Saya akan coba langsung jawab ya, ada takut lupa juga Bu. Jadi kalau untuk mengeditnya, kita bisa mengedit, tapi nanti ketika misalnya orang yang mengisinya berbeda waktu, akhirnya akan beda tampilannya begitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan, sebaiknya sih sebelum di-share ditambahkan dulu. Jadi kalau saya biasanya ketika membuat survei atau membuat presensi, saya coba share dulu, lalu saya coba isi dulu. Nanti kalau misalnya sudah diuji coba, sudah oke, baru kita bisa copy. Misalnya seperti ini ya Bu ya. Kan kita sudah punya 2 nih, saya sudah bikin 2. Ada tentang presensi, sama-sama tentang presensi, tapi saya mau mengeditnya. Nah, mengeditnya bisa di form yang sama, lalu bisa juga dengan kita mengkopikannya. Nah, bagaimana cara mengkopikannya? Kita bisa duplicate form gitu. Nah, bedanya ketika menggunakan Google Survey Hard ini, kalau kita mau ngedit ya kita berarti harus
di downloadnya dengan outputnya itu berupa XLS Bu, Excel. Jadi kita bisa ngedit ya mana yang mau di share, mana yang tidak gitu. Nah, memang di Survey Heart ini kekurangannya kita jadinya tidak bisa mengedit dulu gitu kayak di mana di Google Form gitu. Jadi kita tidak bisa memilih-milih kecuali kita rubah dulu menjadi XLS gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Bu masih ada waktu 15 menit lagi. Bu ini Ros. Mangga. Siga anu badai nyampur. Mangga Bu, mangga. Oke, apakah bisa Survey Heart ini bisa digunakan seperti tadi kan mirip-mirip dengan Google Form. Iya Bu. Kalau Google Form itu kan kita bisa bikin soal juga ya di situ. Nah, soal terus misalnya kita bikin soal PG, kita kunci jawaban benarnya. Nah, apakah di di Survey Heart ini bisa seperti itu atau hanya untuk absen saja? Nah, ya sama-sama. Tur nuhun Bu pertanyaannya Bu Dewi. Memang iya ya, kalau untuk Survey Heart ini saking sederhananya, jadi dia tidak bisa dibuat kayak kuis, nggak bisa Bu. Jadi hanya untuk data-data saja, tidak sekompleks seperti di Google Form gitu. Jadi memang kalau kemudahan dan kesimpulan memang Survey Heart dapat. Tapi kalau misalnya kita mau lebih menganeka-ragamkan, seperti misalnya membuat soal gitu, tidak bisa seperti di Google Form gitu. Jadi cocoknya sih buat survei aja, buat survei pertanyaan-pertanyaan gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat fasilitasnya di sini ya, bisa kontak form, bisa feedback form, kepuasan, lalu misalnya feedback event gitu. Jadi memang tidak bisa untuk pembuatan soal yang seperti misalnya tadi ya yang disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi misalnya Bu mau bikin kuis atau mau bikin soal-soal yang ada skornya, nggak bisa kalau di Survey Heart ini. Jadi memang lebih ke sederhana sih. Jadi lebih ke feedback atau absen atau masukan, kritikan gitu, seperti itu. Cuma di sini memang sudah disediakan template-templatenya gitu. Nah, misalnya kayak seperti ini ya, suggestion form. Kita udah aja tinggal bikin judulnya, udah deh selesai gitu. Jadi di balik kemudahannya ada juga kekurangannya gitu. Begitu Bu Dewi. Oke, hatur nuhun. Sama-sama. Jadi mungkin kalau yang simple aja kayaknya ya, terus kayak semacam bisa juga mungkin digunakan untuk kayak semacam tadi feedback. Jadi kepuasan gitu. Terus jawabannya ya benar banget yang gitu. Ya kayak misalnya absen juga kan sederhana ya, nggak ada soal jawaban benar salah kan, jadi bisa dipakai dengan menggunakan Survey Heart ini. Tapi ya yang tadi ya saking simpelnya jadi tidak bisa dipakai yang lain gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar kalau benar-benar harus semuanya sudah fix dulu apa yang mau diisi baru di-share ya, karena mungkin tadi sekilas bahwa ini tidak bisa diedit sama seperti Google Form ya. Bisa diedit. Kita enggak. Bisa. Nah, kayak misalnya tadi ya, saya udah ngisi misalnya ya. Misalnya tadi saya udah bikin 2. Kita bisa edit lagi, Bu. Nah, pilih aja edit form. Nah, kemudian di sini ada tulisannya this form has been published and started collecting responses. Editing the form may affect the responses that were already collected. Jadi, kalau misalnya kita ngedit,
jadinya nggak kayak di Google Form. Kalau di Google Form mah siapa yang udah ngisi, misalnya karena si formnya mau diedit, nanti yang udah ngisi kita hapusin misalnya gitu, bisa kalau di Google Form. Nah, kalau di Survey Hard ini nggak bisa. Jadi yang sudah terkoleksi ke dalam, dia tetap ada nanti di outputnya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, lebih baik duplikat saja. Jadi kalau kita menduplikat kan kita bisa tinggal nambahin ya gitu. Dengan link yang berbeda nanti diberikan ke orang lainnya. Kalau misalnya kita ngedit, nanti jadi geclok gitu. Misalnya pertanyaannya awalnya 3 misalnya teh. Terus udah kita sebarin. Nah, tiba-tiba kita mau nambah pertanyaan nih jadi 5. Nah, tetap bisa diedit. Hanya saja nanti tampilan di PDF atau di Excel-nya ada bagian ruang yang kosong dan itu tidak bisa kita edit di PDF-nya. Tapi bisa kita edit ketika misalnya berubah menjadi XLS gitu, Bu. Kalau di Google Form kan bisa ya, klik keluarin namanya, klik keluarin namanya gitu. Kalau di Survey Hard ini nggak bisa gitu. Oke, hatur nuhun Bu Widi. Sama-sama Bu Dew. Ya mungkin masih ada pertanyaan atau bisa ada waktu 10 menit, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Mungkin sambil dibagi. Bertanya, Bu. Oh iya, mangga Bu. Boleh. Ya, Bu Langsung aja Widi. ke Bu Widi. Ya. Bu Widi tadi kan katanya bisa nggak pakai akun ya, Bu? Ya, Nah, kalau yang nggak pakai akun, itu tetap ke-share. Terus laporan yang kayak tadinya yang PDF itunya kita nyarinya di mana, Pak, Bu? tadi di download. Seandainya pakai laptop. Kalau yang Survey Hard ini saya belum pernah coba Bu pakai laptop karena jadi memang di HP. Jadi kayak aplikasi sih kalau yang ini. Jadi walaupun tidak Saya ada, barusan kan mohon. nge-install, nyobain ya, Bu. Terus ya tetap aja masuk ke email kita kan, dia nanya email gitunya. Jadi kalau ke HP mah memang terekam di aplikasi yang sudah kita install ya, Bu. Mohon terekam di aplikasinya. Memang karena Survey Hard ini kan ada kolaborasi juga ya dengan yang tadi yang Form Apps itu berkolaborasi antara Survey Hard dengan Google Form. Nah, di sini jadi kalau yang Google Form bisa langsung terlink dengan sendirinya ke Google Drive kita. Tapi kalau yang Survey Hard nggak terlink ke Google Drive kita. Ya, ini juga saya kan nyoba di laptop, emang ada. Oh, ada Bu? Yang tanpa akun. Ada Bu yang tanpa akun. Tapi jadi mikir nanti kalau seandainya udah jadi, rekapannya gimana gitu. Kayaknya masih kemungkinan di aplikasinya Bu. Kayak misalnya kita. Tapi kalau seandainya misalnya ini buat absen anak misalnya ya harian. Mohon. Nah, misalnya hari ini, terus kita ngeceknya misalnya udah beberapa hari kan, kalau di akun mah suka ada filenya kan ya Bu ya. Mohon. Terus seandainya nggak pakai akun, nyimpennya di mana? Apakah otomatis kita tinggal klik ke www.surveyhard-nya langsung ada data kita? Atau sekali pakai aja? Kalau sekali pakai berarti kita nggak bisa lihat itunya ya, lihat rekapannya ya? Kalau feeling saya belum pernah coba ya Bu ya yang di laptop, karena saya baru cobanya di HP. Tapi kemungkinan besar sih model-modelnya seperti Canva juga ya. Kalau Canva kan tersave dengan sendirinya ya. Baik di laptop ataupun di HP. Tapi kalau untuk di laptop saya belum pernah coba Bu. Apakah memang di aplikasinya atau enggak gitu. Cuma kalau misalnya di HP, karena saya sih lebih prefer kegiatan-kegiatan yang menggunakan HP ya. Karena kan kalau pakai laptop teh ngahurungkeun heula, udah gitu teh matiin gitu ya. Nah kalau pakai HP kan bisa langsung diklik gitu. Nah kalau di sini saya melihat di Survey Hard tetap terekam sih. Berapapun yang kita bikin nanti akan terekam, akan ada gitu di HP kita
gitu. Kecuali mungkin kalau di uninstall kemudian kita install ulang ya mungkin datanya nggak ada. Belum pernah coba sih Bu. Oke Bu, ya mohon Bu Widi. Ya sama-sama Bu. Mau bertanya masih boleh? Boleh silakan Mbak. Ada, boleh. Satu lagi pertanyaan mungkin. Di Google Form kan pas mau pindah ke gg.gg itu ceilingnya nggak dibuka pas dikirim ya, langsung di atasnya gitu, langsung ceiling di atas copy langsung ke gg.gg. Apa itu nggak akan ngaruh jika ngeditan? Kalau yang saya tahu, kalau misalnya sharingnya yang di atas tuh, jadi itu ngajak partisipan buat bisa edit formulir itu. Oh, oke. Mohon. Terima kasih Bapak sahanya ieu teh. Enggak, Oh, Bapak. Mohon. dari room tetangga. Wah, ada room tetangga nih. Nah, gini Pak, untuk yang Google Form itu sebetulnya kalau tidak dikolaborasikan, kita orang lain nggak bisa ngedit form kita, Pak. Jadi, orang lain bisa ngedit form kita kalau sudah kita collaboration. Oh, Jadi kalau nggak belum masalah ya kalau kita sharingnya dari atas ke Bitly atau gg.gg, iya, nggak akan orang lain nggak akan bisa nggak akan. ngedit juga ya. Mohon. Kayak misalnya yang ini ya, karena tadi saya ngelinknya itu ketika sudah di preview Pak. Bukan yang ini ya, bukan tampilan ini, tapi saya preview dulu. Yang mata ini saya klik, barulah saya copy bagian atasnya. Gitu. Nah, pertanyaan Bapak mungkin tadi kenapa di bawahnya ada tanda yang bulat ini ya? Nah, kalau ini kan ada tanda pensil. Nah, kalau itu kan kalau gambar pensil kan karena kita yang buat di Iya. Ya. Tapi orang lain nggak bisa, Pak. Yang saya tahu tuh kalau misalnya share linknya dari atas tuh terus pindah ke gg.gg sama Bitly itu tuh kayak kita ngajak buat orang-orang bisa edit si form itu. Kalau saya juga masih belum tahu makanya nanya gitu. Enggak sih Pak. Terus ada yang tadi kata Ibu bilang collab gitu. Enggak sih, jadi hanya bisa diedit kalau yang bersangkutan sudah kita kolaborasikan. Kayak misalnya gini. Mana ya? Nah, yang ini ya. Nah, kalau kita nggak kasih collaboration yang ini, siapapun jadi nggak bisa ngedit karena aksesnya kita private gitu. Gitu, Pak. Gitu, Panten. Sami-sami, Bapak. Kalau absen teh udah di-share belum ya? Ya udah. Udah. Oh, sudah. Saya belum bisa. Waktunya berakhir. Ya, isi dulu presensinya. Isi dulu ya absensinya, presensinya. Ibu maaf, presensinya bisa dikirim lagi di chat. Sepertinya tertindih. Iya, betul, Bu. Oh, gitu. Saya juga belum. Ibu Merlin mangga dikirim lagi. Ini presensinya yang tadi atau presensi beda lagi? Bukan, ini mah saya mah yang tadi mah pura-pura Bu, yang benerannya ada di Bu Merlin. Bu Merlin tolong di-share ya Bu Merlin. Mangga. Ya, siap. Ya mungkin waktunya sudah habis ya Ibu Bapak. Yang ada pertanyaan silahkan menghubungi Ibu Widi Suryati Ningsi, silahkan. Kalau misalnya masih saya pingin coba atau apa, silahkan ada di flyer yang kami buat. Dan mungkin hari ini saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya sama saja dengan Google Form, tapi untuk survei hub ini lebih disederhanakan dan memang ini tidak bisa dipakai untuk soal ataupun untuk yang lebih tingkatannya yang lebih banyak lagi. Ini hanya untuk sebagai survei saja atau sebagai polling atau sebagai presensi absen di kelas. Terima kasih untuk para
Ibu Dewi dan Ibu Dewi lagi. Bahkan Ibu Dewinya dan semuanya yang ada di sini. Kami yang bertiga, Ibu Merlin, saya, dan Ibu Widi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Merlin, bilih bada ditutup. Terima kasih. Ini waktunya 3 menit. Buat penutupan Ibu. Boleh Bu Merlin di closing dulu. Oke, terima kasih Bu Bapak yang sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga Ibu Dewiana dan Ibu Dewi Apriani sebagai instruktur di kelompok 3 dan 4. Terima kasih sudah membimbing kami. Dan mengenai materi hari ini, silahkan ditanyakan ke Ibu Widi jika ada yang masih pengen belajar dan kayaknya ini belum saya mengerti. Silahkan tanya ke Ibu Widi. Untuk selanjutnya nanti dibimbing secara pribadi oleh Ibu Widi. Insya Allah ya. Semuanya sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Atur nuhun Ibu Dewi, Ibu Bapak semua yang sudah hadir.